Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun ayat kita bahas adalah ayat 31 sampai dengan 40 dari surah An-Naba. Ini merupakan edisi terakhir dari juz 30 yang insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada bahasan-bahasan khusus pada surah-surah tertentu. Ya. Baiklah, kita baca dulu ayatnya yang akan kita bahas. Tafadhal Pak Mustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaika wa a'naba. Wa kawaiba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu hitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Zalikal yaumul haqqu faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi maba. Zalikal yaumul haqqu faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi maba. Inna anzarnakum azaban qariba. Inna anzarnakum
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Sadaqallahul azim. Bagian terakhir penggambaran yang kita dapatkan dari Al-Ustaz bahwa An-Naba ini adalah merupakan berita besar yang dibawa oleh Rasulullah yang dibantah oleh kafir Quraisy. Penggambaran yang kami bisa maknai ada dua. Yang pertama adalah berita besar tentang balasan terhadap orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang kafir tentang neraka. Yang kedua, penggambaran dari An-Naba ini adalah mengenai orang-orang yang tetap istiqamah di jalan Allah akan mendapatkan ganjaran yaitu surga. Sehingga pada saat dikumpulkan manusia, sebagaimana penggambaran yang ada kita dengarkan tadi, para malaikat dan manusia bersaf-saf, tidak ada yang bisa bicara, menunggu peradilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan izin Allah baru ada yang bisa berkata-kata. Sehingga ending dari surat ini seperti yang dijelaskan tadi Pak Ustaz, muncullah penyesalan dari kaum kafir Quraisy yang menyatakan bahwa seandainya aku jadi tanah, ya. Tapi ini berandai-andai sudah tidak ada lagi karena memang penyesalan itu tidak dari awal. Setiap penyesalan selalu di ending akhir. Jadi beberapa contoh-contoh yang diperlihatkan yang sering disampaikan oleh para ustaz ulama, malah pernah didengar bahwa pernah Rasulullah ada yang mempertanyakan bahwa orang-orang di dalam kubur itu memohon kepada Allah seandainya diberikan izin untuk kembali satu hari saja untuk berbuat kebajikan, maka dia akan berbuat kebajikan. Kebajikan yang paling utama diminta di sini oleh para orang di kubur, ahli kubur, bukan mau naik ke tanah suci atau mau beribadah salat tahajud atau melaksanakan puasa dan lain-lain sebagainya, tapi hanya memohon satu hari saja untuk bisa bersedekah, membagikan berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu atau memberikan hartanya kepada jalan Allah, tetapi kesempatan tidak ada lagi. Begitu pentingnya sedekah ini sehingga penyesalan ini yang paling utama dirasakan oleh para ahli kubur. Sekira itu mengenai tanggapan saya terhadap apa yang dibahas tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita membahas dari surah An-Naba dari ayat 31 sampai dengan 40 ini. Ya, memang di dalamnya ada yang di sini la yatakallamuna. Ini nanti di kemudian hari itu ada pertanggungjawaban. Jadi yang anunya mungkin semua kita ini nantinya akan ditanya apa yang kita lakukan di dunia ini, semua itu akan kita jawab, dan apa yang kita apa yang kita lakukan yang itu akan kita pertanggungjawabkan. Nah, di sini yang seperti tadi ini, apakah semua itu seperti orang-orang kafir sudah timbul penyesalan karena seandainya saya ini mungkin saya tidak ada pertanggungjawaban, seperti lebih baik saya jadi tanah, seperti itu. Jadi kita juga ini anunya di sini
kalau kita amati semua ini Pak, betul-betul ini kita ini diminta pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita lakukan ini di dunia ini, semuanya itu ada jawabannya. Ada yang kita harus apa yang kita laksanakan harus kita pertanggungjawabkan. Jadi seperti apa yang kita istiqomah tentunya mencari untuk bagaimana kita bisa dapat untuk masuk surga, kan seperti itu, artinya kita ada usaha seperti itu. Nah, tapi yang kita ini di sini kan hanya Pak. Jadi yang kita ini ditanya tentu tidak ada lain dari pertanggungan dari apa yang kita lakukan. Tentu itu saja. Apa yang kita perbuat di ini itu harus dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau bertanya mengenai roh yang saya lihat di ayat ini 38. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Kalau roh itu kan kalau orang sudah meninggal jasadnya dikuburkan, roh ke ini. Tapi ada juga itu yang saya pertanyakan, biasanya itu ada orang rohnya itu bukan rohnya barangkali yang orang meninggal, tapi bisa berkata sama orang istilahnya setanya, dia bilang kalau menurut orang ahli bilang tidak diterima sama Tuhan, jadi dia masuki orang itu tidak ada dasarnya. Tapi bagaimana bisa diterangkan barangkali, karena pas yang meninggal itu bisa ditiru sama yang yang orang tersebut yang masih hidup. Dan ada juga pendapat mengatakan itu temannya setan itu karena tidak pernah sembahyang dimasuki, dia bilang begitu. Ya, bagaimana tanggapan itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lahir ini ada jin yang bersama kita, namanya dipanggil karin yang menemani kita. Inilah yang selalu menghalangi kita pada kebaikan dan mengajak pada keburukan. Dan ketika kita meninggal, roh ini kan kembali kepada Allah. Ini roh ini adalah pinjaman nih, Allah meminjam kembali kepada Allah. Dan karin ini tidak mati, tetapi dia tidak butuh ruang karena dia sifatnya gaib, jadi makin banyak. Kemudian jiwa kita itu kembali menuju alam barzah. Dia tidak lagi kembali ke dunia, tidak lagi. Yang memanggil-manggil itu seperti di Jalangkung itu sebenarnya yang datang itu bukan jiwanya, karena jiwanya sudah di alam sana. Tapi itulah yang gentayangan itulah karin itu teman kita. Jin itu. Makanya dia mirip suara karena memang sama anunya. Ya, sejak lahir kita bersama, sifat-sifatnya apa semua. Ya, dan itu memang kita tidak kehendaki untuk berhubungan dengan itu karena dia akan menyesatkan. Jadi semua jin itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali Nabiullah Muhammad itu tidak, dia terlindungi. Iya, dia teman itu. Iya, jadi memang dia memang yang manusia yang terpelihara karena memang dia nabi utusan. Tapi kita semua itu ada di sini. Itulah yang selalu bersuara kalau kita mau baik-baik. Itulah jin itu. Itulah jin. Ya. Ya, jadi roh ini alat hidup kembali kepada Allah. Nah, hanya ada roh dalam makna dimaknai sebagai tentara Allah dan nama lain daripada Jibril. Ya. Jadi memanggil-manggil roh itu sebenarnya istilahnya bukan memanggil roh itu memanggil jin. Jin. Suaranya sama karena memang kita hidup sama-sama. Ya. Ya. Ada orang itu tapi dia ini sama sudah berapa tahun. Nenek apa? Iya. Itu suaranya sama. Sama. Itu jinnya itu. Dia bisa itu. Rasanya sama. Iya. Dia tahu sifat-sifatnya karena hidup sama-sama. Tapi itu menipu itu. Jadi memang kita tidak dikehendaki untuk
untuk berurusan dengan itu, ya, karena itu bisa menyesatkan.